Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mereview penelitian fenomenologi. Yang pertama, identitas skripsi yang direview. Itu judul skripsinya Komunikasi Guru dalam Pembelajaran PAI di SMP Al-Hijrah, Dendang, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang. Berikutnya, nama peneliti Citra Wulandari Saragi, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, tahun terbit skripsi tahun 2017. Berikutnya, bab 1 latar belakang. Latar belakang uraiannya secara singkat permasalahan apa yang terjadi di tempat peneliti tersebut. Permasalahannya yang terjadi di SMP Al-Hijrah Laut Dendang yaitu tentang proses komunikasi guru khususnya dalam pembelajaran PAI, bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru dalam hal mengatasi proses komunikasi tersebut. Berikutnya, uraikan alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian mengangkat judul penelitian tersebut. Pada penulis skripsi ini pada dasarnya ingin menggali informasi mengenai proses komunikasi guru, khususnya dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Hijrah Laut Dendang, Kecamatan Percut, Saituan, Kabupaten Deli Serdang, yang mana berpengaruh kepada proses pembelajaran. Berikut ini adalah screenshot paragraf yang memuat data pra penelitian yang terdapat di latar belakang. Seperti gambar berikut ini. Berikutnya, pertanyaan peneliti dan tujuan penelitian, yaitu bagaimana proses komunikasi guru dalam memotivasi siswa di pembelajaran PAI. Berikutnya, bagaimana proses komunikasi guru dalam menjelaskan pembelajaran PAI di SMP Al-Hijrah Laut Dendang. Yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam mengatasi kendala komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran PAI di SMP Al-Hijrah Laut Dendang. Adapun tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui proses komunikasi guru dalam memotivasi siswa dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, untuk mengetahui proses komunikasi guru menjelaskan pembelajaran dalam pembelajaran PAI. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya guru mengatasi kendala komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran PAI. Berikutnya, komentarnya. Pertanyaan peneliti berfungsi untuk mencari permasalahan yang ada di sekolah SMP Al-Hijrah Laut Dendang sehingga akan dapat solusi permasalahan yang ada di sekolah tersebut. Permasalahan seperti komunikasi guru dalam memberikan motivasi, menjelaskan pembelajaran PAI, mengatasi kendala komunikasi yang terjadi di dalam pembelajaran. Pertanyaan dan tujuan peneliti harusnya bersangkutan karena tujuan peneliti berfungsi untuk mencari jawaban atas pertanyaan peneliti. Berikutnya, manfaat bagi dan untuk. Yang berikutnya, uraian manfaat. 1. Secara teoritis. Yang kedua, secara praktis. Secara teoritis, uraian manfaatnya secara umum peneliti ini dapat memberikan masukan dan informasi secara teori. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembelajar, guru, dan siswa serta menambah pengetahuan mengenai komunikasi guru dalam pembelajaran PAI. Yang kedua, secara praktis. Dibagi menjadi 4, bagi sekolah, bagi guru, bagi peneliti, bagi pembaca. Uraian manfaatnya. Yang pertama, bagi sekolah. Uraian manfaatnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan serta informasi bagi sekolah
bagi guru. Manfaatnya dapat memberikan pengetahuan bagi pendidik, bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, bagi pembaca, menambah pengetahuan pembaca tentang komunikasi guru dalam pembelajaran. Komentar. Manfaat peneliti dari subteori sangat bermanfaat bagi pembelajaran guru dan siswa sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai komunikasi guru dalam pembelajaran PAI di SMP Islam Terpadu Al-Hijrah Laut Dendang. Pada bagian manfaat peneliti yang kedua secara praktis dibagi menjadi 4, yaitu bagi sekolah, bagi guru, bagi peneliti, dan bagi pembaca. Sangat bermanfaat bagi tiap-tiap guru, sekolah, peneliti, dan bagi pembaca. Bab kedua, kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka ada namanya teori yang dikaji, subteori, subkutipan. Salah satunya yaitu komunikasi. Teorinya seperti pengertian komunikasi dan yang lain-lainnya. Berikutnya pengertian guru, yaitu subteorinya seperti definisi guru atau pendidikan, guru pendidikan agama Islam, kompetensi guru, tanggung jawab guru, dan seterusnya. Berikutnya komunikasi dalam pembelajaran. Adanya pembelajaran, proses komunikasi dalam pembelajaran, desain pembelajaran, pola komunikasi dalam pembelajaran, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran. Subkutipannya yang dikutip oleh Wina Sanjaya tahun 2010 halaman 26 dan kutipan-kutipan yang lainnya. Mata pelajaran pendidikan agama Islam, pengertian pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, fungsi pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran, proses komunikasi dalam pembelajaran, ruang lingkup PAI. Subkutipannya seperti Saifuddin DKK tahun 2006 halaman 57 dan kutipan-kutipan yang lainnya. Ini adalah contoh komentar dari saya. Seperti pada bagian teori hukum komunikasi tidak ada jelasan pengertian dari hukum tersebut serta sanksi bagi pelanggar hukum tersebut, sehingga bagi yang membaca tidak tahu hukum komunikasi. Berikutnya terdapat beberapa referensi yang tidak menyertakan tahun kutipan melainkan hanya nama, penulis, dan halaman saja. Menurut saya tersebut membuat penelitian menjadi kurang valid. Berikutnya terdapat link referensi yang salah yang dimana si peneliti seperti menggunakan link blogspot dan tidak menggunakan kutipan, hanya menggunakan footnote. Seharusnya menggunakan referensi kutipan yang ada di dalam buku ataupun di dalam jurnal. Berikut ini adalah contoh screenshot dari kutipan yang kurang bagus ataupun dari link-link yang tidak terpercaya seperti blogspot. Dan berikutnya ada Kemenak Go ID for Full. Seperti gambar berikut ini. Seperti gambar ini. Bab ketiga, metode penelitian. Kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Peneliti Lukman Hakim tahun 2015, jurusan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, dengan metode penelitian kualitatif yang judul Pengaruh Komunikasi Antara Guru dengan Siswa Terhadap Motivasi Pembelajaran Siswa, kelas 5 MI Dahatul Hulum 2002, Jepara, tahun ajaran 2015.
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis mengenai pengaruh komunikasi antar guru dengan siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 MI Madhuli ul Huda 2 Jepara, maka dapat diambil kesimpulan dan pengaruh komunikasi antar guru dengan siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 MI Darhulil Huda 2 Jepara tahun pelajaran 2015. Keadaan ini dapat dilihat dari hasil perhitungan presentasi komunikasi antar guru dengan siswa memiliki kategori dengan baik, yang rata-rata komunikasi guru mencapai 80,25%, sedangkan dari hasil perhitungan presentasi motivasi siswa itu mencapai 81,28%. Dari analisis uji hipotesis dapat diketahui ada pengetahuan positif antara komunikasi guru dengan siswa terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 Bidhatil Ul-Huda 2 Jepara. Berikut ini adalah pendekatan dan jenis penelitiannya. Di sini deskripsi mencantumkan pendekatan peneliti kualitatif. Jenis penelitiannya fenomenologi yang telah dijelaskan dalam referensi buku tersebut, fenomenologi dan penelitian kualitatif. Berikut ini adalah deskripsi yang pendekatan peneliti yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan penelitian adalah penelitian fenomenologi. Menurut saya bagian ini deskripsi mengambil alasan mengapa menggunakan pendekatan penelitian ini adalah penelitian bermaksud untuk melakukan analisis secara mendalam dibantu dengan data deskripsi yang di lapangan. Berikutnya, tempat dan waktu peneliti. Tempat peneliti yaitu di SMP Id Al-Hijrah Laut Dendang, Kecamatan Percut, Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Waktu peneliti tanggal 16 Juli 2017, tahun ajaran 2015 sampai 2016. Sumber data peneliti seperti data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah paparan dari data primer. Berikutnya ini adalah paparan dari data sekunder. Teknik instrumen pengumpulan data, yaitu tekniknya adanya observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun alat dan instrumennya seperti mencatat, penggunaan alat pembantu seperti kamera, rekaman suara, pedoman wawancara, dokumen sekolah. Berikutnya adalah pertanyaannya seperti dalam PPT tersebut. Adanya bagaimana proses komunikasi, bagaimana proses penjelasan, bagaimana guru, berikutnya teknik-teknik tersebut dan instrumen pengumpulan datanya. Berikutnya teknik pemeriksaan keabsahan seperti dalam PPT tersebut yang telah dijelaskan dan dituliskan. Teknik analisis data seperti berikut ini. Reduksi data, adanya paparan data, penulisan yang ditulis oleh Happiness dan Happiness seperti yang dikutip oleh Salim dan Sahun. Berikutnya adalah paparan data, adalah sebagai kumpulan informasi tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil ketindakan. Berikutnya, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan verifikasi merupakan suatu jalinan pada saat sebelumnya yang sudah mengumpulkan data bentuk yang kumpulan disebut analisis menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan. Sekian dan dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.